Dan sekarang kita akan mendengar dari Pak Heri, sang pakar kurikulum. Ya, kami sangat merindukan Mas Heri. Disilakan, ya, Pak Heri, ya, Mas Heri. Mari Pak, monggo. Mic-nya belum jalan, Pak. Sebentar. Pak Heri masih mengalami kendala teknis di mikrofon. Cek. Oke. Ya. Oke. Cek. Sip. Masuk ya? Masuk Pak Heri. Masuk ya. Oke. Ya, Pak Heri. Baru masuk. Ya. Ya. Setelah ceknya dilepas, dimasukin baru bisa. Ya. Apa yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semuanya sungguh sangat luar biasa bagi kami. Ternyata apa yang dari dulu kita rindukan bersama, mempunyai sebuah kurikulum yang berbasis sekolah masing-masing, tiba saatnya akan kita buat. Dan apa yang saya sampaikan ini nantinya juga akan menjadi materi untuk in-house training. Selain dari cerita naskah akademik sudah disusun bagaimana, selanjutnya membuat dokumen kurikulum. Saya akan tampilkan. Ya. Ini ya. Satu langkah sudah kita jalani, naskah akademik sudah tersaji dan seterusnya. Saatnya kita merencanakan dan mendesain sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Merencanakan dan mendesain. Kata ini menjadi kunci buat kebanggaan kita bersama. Baik. Kami akan ceritakan bahwa di POP ini pun kita juga menyusun kurikulum dengan di tim POP ini pendekatannya administratif model, di mana kita mengembangkan naskah akademik, analisis kebutuhan, dan seterusnya. Baru kurikulumnya kita buat. Uji coba ya di FGD ini kita uji coba. Di Diklat kita uji coba. Kemudian untuk sekolah-sekolah intervensi dari Bapak Ibu semuanya, kita coba dengan grassroots model. Di sekolah, mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian naskah akademik dibuat, kemudian baru menyusun atau mendesain kurikulum, atau menciptakan kurikulum, atau mengembangkan kurikulum. Ranah kita adalah menciptakan kurikulum. Begitu. Nah, apa sih keterkaitan atau hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran? Selama ini yang Bapak Ibu lakukan pada koridor atau pada ranah kurikulum development atau pengembangan kurikulum. KTSP yang selama ini Bapak Ibu buat ada di kurikulum development. Kurikulum operasional ada di sini. Ini pembelajaran ini adalah dokumen kurikulum ke pembelajaran, ini kurikulum operasionalnya. Nah, sekarang bagian atau ranah atau dimensi yang kita jalani saat ini adalah kita menentukan goal and general objective, tujuan umum sekolah kita, kemudian tujuan umum pembelajaran, itu kita desain sedemikian rupa berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Maka ranah kita ada di kurikulum planning, perencanaan kurikulum. Jadi kita satu tingkat di atas sekolah-sekolah yang lain, mungkin sama dengan
Kemendikbud atau lebih tinggi dari Kemendikbud. Kita bisa mengatakan seperti ini karena memang dari hubungan perencanaan, pengembangan dan pembelajaran semacam ini. Begitu ya. Kita lihat coba sekarang di KTSP. KTSP demikian. Ini ranahnya adalah mengembangkan kurikulum. Menganalisis konteks satuan pendidikan sudah kita lakukan. Tapi di sini kita kan juga melakukan riset dan membuat naskah akademiknya. Baru menurunkan ke visi, misi, tujuan. Mengorganisasi pembelajaran. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi, nanti di dalam menyusun, kita sekarang mau ke sini ya, mau membuat dokumen kurikulum. Tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan gambar ini. Nah, ini adalah dokumen kurikulum yang mau kita susun. Sementara itu, di sini kita membuat naskah akademiknya. Naskah akademik berisi apa? Ini yang sering disampaikan oleh Mas Hendy. Jadi sekarang mulai kelihatan ya. Semoga sudah bisa membayangkan, oh di naskah yang kami susun ini nanti yang naskah akademik bagian ini, yang dokumen kurikulum bagian ini, gitu. Kelihatan ya, semoga bisa dilihat perbedaannya. Kemarin dibuat semuanya tidak apa-apa. Justru di situ nanti di dalam dokumen kurikulumnya akan menjadi semakin kelihatan, semakin mudah untuk ditata. Bagaimanakah prinsip pengembangan kurikulum? Relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi. Fleksibilitas, fleksibel loh. Kurikulum itu melayani keragaman kebutuhan pengguna dan seterusnya. Nah, isinya apa di dalam dokumen kurikulum kita? Yang pertama adalah landasan kurikulum. Yang kedua, merumuskan misi dan misi sekolah. Kemudian bab ketiga isinya model kurikulum yang kita pergunakan. Bab keempat, tujuan pendidikan. Bab yang kelima, struktur teladan. Kalau di dokumen 1 ini struktur mata pelajaran. Tapi kita tidak mempergunakan terminologi mata pelajaran, kita mempergunakan teladan. Bab yang keenam, strategi implementasi dari landasan kurikulum, rumusan visi misi sekolah, model kurikulum, tujuan pendidikan, struktur teladan, baru kita mendesain strategi implementasinya. Kemudian bab ketujuh, penutup, daftar pustaka, lampiran jika ada. Lampiran isikan silabus dan contoh RPP, macam itu. Baik, di landasan kurikulum. Nanti ini kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang biru ini pengantar dari Mas Hendy. Tulisan, kan kelihatan toh tulisan sastrawan itu enak dibaca, menyentuh hati. Tapi ya cuma disentuh-sentuh saja hatinya. Sulit untuk mentekniskan, begitu. Setengah episode pesiaran padang gurun kita untuk sampai ke tanah terjanji. Bayang pun kita akan dibawa ke tanah terjanji. Gitu. Begitu, nanti bisa dibaca. Landasan yang pertama, spiritualitas. Tadi sudah banyak yang menyampaikan landasan spiritualitas. Nah, apa yang Bapak Ibu buat di naskah akademik tersebut, sarikan spiritualitas kurikulum ini fokus pada sekolah Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi nanti tulisan-tulisannya ya kurikulum ini untuk bagaimana diimplementasikan ke anak-anak begitu. Landasan filosofis, landasan sosiologis, budaya yang mau diangkat, budaya apa saja. Sosiologi secara keseluruhan teorinya bagaimana, terus di pembelajaran bagaimana, di pendidikan bagaimana, kemudian di sekolah Bapak Ibu bagaimana. Begitu ya. Karena ini adalah kurikulum Bapak Ibu semuanya, maka sudah langsung membahas ke sekolah Bapak Ibu.
Ingat ya, budaya itu kita memakai yang kuncoro ningrat. Jadi proses berpikir, sistem berpikir, olah rasa, olah rasa, kemudian tindakan dan produk budaya. Landasan IPTEX, jelaskan Indonesia Emas bagaimana Society 5.0, Revolusi 4.0, terus menukik pada sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini sudah langsung ke sekolah Bapak Ibu ya, karena kurikulumnya kurikulum sekolah Bapak Ibu. Jelaskan psikologi pendidikan dan teori belajar, 4 teori belajar ini minimal. Kalau kementerian memakai 3, kognitif, behavioristik, konstruktivistik, kita tambahkan neuroscience. Silakan belajar dari banyak sumber dan banyak buku. Baru kemudian merumuskan misi atau visi dan atau visi sekolah. Yang sering kami sampaikan di POP hanya ada misi, tidak ada visi. Prosesnya di 3 tahun. Misi yang akan kita lakukan di POP ini apa? Ini berdasarkan dari landasan kurikulum itu ya, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Terus model kurikulum ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bab 4, tujuan pendidikan. Ada 3 tujuan, aims, goal, dan objektif. Aims itu tujuan pendidikan secara umum, tujuan gereja, dan tujuan pendidikan nasional. Jelaskan tujuan gereja bagaimana, terus bagaimana sekolah ini akan mencapai tujuan gereja. Tujuan pendidikan nasional, jelaskan tujuan pendidikan nasional, sumber-sumbernya tuliskan. Terus bagaimana sekolah ini mencapai tujuan pendidikan nasional. Gitu. Terus tujuan sekolah seperti apa, tuliskan. Tujuan pembelajaran tentunya Bapak Ibu sangat piawai di dalam membuat tujuan pembelajaran. Bagaimana sih membuat tujuan pembelajaran? Tuliskan di sini. Kaitkan tujuan pembelajaran tentang core value dan filosofi budaya itu bagaimana? Jelaskan taksonomi Bloom. Gitu ya. Nah, di dokumen 1, strukturnya adalah mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum unggul kita, tuliskan struktur teladan. Itu ya, jadi nanti tulisannya struktur teladan. Ini penjelasan singkatnya kenapa menjadi teladan, dan ini mungkin bisa dijelaskan panjang lebar. Salah satunya dari ing ngarsa sung tulodo. Tulodo itu teladan, bahasa Indonesianya teladan. Nah, struktur teladannya bagaimana? Core value, nilai dari Yayasan Pendidikan Santo Paulus. Benar ya, Bu Lili ya? Semoga benar. Yayasan Pendidikan Paulus Manado. Yayasan Pendidikan Katolik. Iya, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, Pak Heri. Oke, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Iya. Tuliskan nilai-nilainya. Kolom ini. Itu yang dulu sering dijelaskan Mas Hendi, lingkaran-lingkaran itu loh, Bu. Nilai, keutamaan, kemudian praksis moralnya. Ini nilai, keutamaan, ini yang kami pakai contoh dari Pangudiluhur. Pangudiluhur itu mempunyai 10 keutamaan Bruder Bernardus Suken sebagai pendiri kongregasi. Budaya. Tuliskan di sini profil pelajar Pancasila. Yang mau dicapai itu apa? Profil pelajar Pancasila, kaitkan dengan nilai-nilainya. Semua berkaitkan dengan nilai-nilai. Begitu ya. Semoga semakin menjadi jelas. Di sini sudah saya beri penjelasan tiap kolomnya. Contoh di Yayasan Pangudiluhur. Kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator. Jadi langkahnya seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya.
Saya yakin Bapak Ibu semuanya sangat piawai dalam menentukan kompetensi dasar. Nah, ini nanti bersama-sama bareng dengan teman-teman guru semuanya di in-house training. Bersama-sama memahami. Itu guys, Bapak Ibu kepala sekolah dan instruktur nantinya menjelaskan dulu naskah akademik yang sudah kita susun begini, nilai keutamaan begini. Yuk kita sekarang berdiskusi untuk membuat dokumen kurikulumnya. Begitu, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ini nilainya. Nilai yang sudah ditentukan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Paulus Keuskupan Agung Manado. Misalkan di sini Caritas. Tuliskan Caritas. Keutamaannya apa? Tiap sekolah mungkin bisa berbeda-beda keutamaan di sini. Tuliskan semua keutamaannya. Keutamaan ini bisa keutamaan Santo Santa Pelindung. Ya, Rafael. Kemudian Santo Rafael misalkan. Keutamaan sekolah kalau yang tidak punya Santo Santa Pelindung. Terus lokal jenius yang diangkat sekolah Bapak Ibu apa di sini? Mapalus misalkan, filosofi Mapalus apa? Tuliskan. Yang sesuai dengan keutamaan yang ditulis di sini. Untuk mencapai Caritas. Profil pelajar Pancasila untuk mencapai Caritas apa? Masukkan. Nah, aspeknya ini panduan untuk menyusun kompetensi dasar. Baru kemudian menyusun indikatornya, praksis moral. Itu ya. Demikian juga yang misalkan ini apa ini? Subsidiaritas. Terus sampai selesai. Lah, kemudian kan kita mau menyamakan frame di sekolah kita nih dengan dokumen kurikulum. Maka core value yayasan yang sudah ada dengan bahasa-bahasa spiritualitas, bahasa teologi, bahasa filsafat, diambil dari konstitusi, diambil dari apapun, itu perlu dibahasakan dalam bahasa pendidikan. Di sekolah Bapak Ibu nanti membuat core value itu dalam bahasa pendidikan. Buat juga buku Santo Santa Keutamaan Santo Santa Pelindung dalam bahasa pendidikan. Dalam bahasa pendidikan itu artinya dikaitkan dengan konsep-konsep pendidikan gitu. Buku budaya yang mau diangkat Mapalus di SMP Santo Rafael misalkan. Bahasakan di sini. Cari sumber-sumbernya, sumber-sumber buku-buku budaya Mapalus itu, artikel-artikel, jurnal ilmiah, susun di situ. Ini semua akan menjadi pedoman guru. Seluruh guru yang ada di sekolah Bapak Ibu nantinya akan belajar tentang naskah akademik, dokumen kurikulum, buku-buku pendukung ini semuanya. Itu ya. Contoh, kami membuat modul di POP ini seperti ini. Kurikulum di POP ini kami buat juga kan. Begitu. Kenapa perjalanan kita sampai seperti ini? Karena ya kurikulumnya kami buat seperti ini. Gitu. Misinya refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Ya kan, refleksi perjumpaan ada. Transformasi pendidikan ini tujuannya. Terus apa yang dipergunakan untuk mencapai transformasi pendidikan?
Ya, budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Maka ini semua modul yang kita siapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Begitu. Strategi implementasinya bagaimana? Strategi implementasi pada dasarnya di semua sekolah sama kan? Pendidikan di seluruh dunia mungkin. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Tadi ada beberapa yang sudah memasukkan kegiatan sekolahnya. Kami melakukan doa angelus, doa ini, ekstrakurikuler, semacam ini, dan seterusnya. Nah, itu masukkan di dokumen kurikulum. Intrakurikuler, nanti yang Bapak Ibu jelaskan di dokumen kurikulum ini, pemahaman tentang intrakurikuler, definisi, konsep, dan sebagainya, menurut para ahli. Di sekolah Bapak Ibu intrakurikuler dipahami seperti apa? Tuliskan di dokumen ini. Terus desain instruksional, desain pembelajaran. Teori desain pembelajaran di modul desain instruksional itu kita ada juga. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan. Model-model desain instruksionalnya ada. Project base, diagram atau peta ini semuanya dijelaskan ya Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu memahami project itu seperti apa. Kemudian memahami project based learning, jelaskan. Project based teaching, ini dijelaskan semuanya. Inovasi RPP, kita merdeka. Kita tidak mempunyai form naskah akademik. Apakah Bapak Ibu juga akan memerdekakan guru-gurunya dengan RPP yang berbeda-beda? Silakan. Saya beri contoh ya. RPP strategi implementasi inovasi. Ini ya, saya kemarin buat. Loh, kok belum masuk ya? Oh, ini contoh RPP yang dulu pernah saya sampaikan. Ini contoh RPP. RPP di atas dengan RPP yang di bawah berbeda. Gitu. Nah, ini adalah dokumen kurikulum di Yayasan Pangudi Luhur. Yayasan Pangudi Luhur juga membuat dokumen ini. Yayasan, di tingkat yayasannya. Yang Bapak Ibu lakukan ini di tingkat sekolah, di tingkat unit sekolah. Gitu ya. Nah, inovasi RPP tentunya ini masalah pembelajaran, maka taksonomi belum revisi dijelaskan. Karena dokumen ini akan menjadi dokumen sumber utama guru. Dokumen ini sumber utama guru. Bapak Ibu semuanya yang saya kasih dan saya cintai. Saat ini dimensi proses kognitif dalam tujuan kurikulum kami itu sampai di mencipta, dan dimensi pengetahuan yang kami ingin capai adalah di metakognitif, bukan faktual, konseptual, prosedural. Ini sudah kita lewati. Metakognitif menciptakan sebuah kurikulum unggul. Bapak Ibu semuanya sekarang sudah pada tataran menciptakan kurikulum. Silakan Bapak Ibu nanti ke dinas, minta dinas untuk mengajarkan bagaimana menciptakan, merencanakan, mendesain sebuah kurikulum dari awal. Kalau yang di dalam, ya benar. Ini aku tertarik dengan yang berkali-kali diungkapkan Pak Heri terkait menciptakan kurikulum, lalu dikaitkan dengan
program atau inti dari program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak itu kan intinya ormas menceritakan, mendesiminasikan praktek baik dari peningkatan kompetensi pendidik. Dan nanti kalau praktek baik yang kita ceritakan ini pada masa yang akan datang ketika kita taruhlah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan KTSP, ada kemungkinan di sana terjadi diskusi atau dialog yang agak agak serius, karena format yang kita pakai itu aku agak yakin untuk tahun sekarang KTSP yang kita rancang itu agak beda dengan KTSP yang selama ini berlaku. Nah, di situ kan lalu bisa jadi kita menjadi kurang percaya diri, lalu tidak bisa memberikan alasan-alasan ilmiah terkait dari kurikulum yang kita ciptakan, bahwa kurikulum kita itu kurikulum berbasis budaya, kan begitu. Nah, ini yang saya kira teman-teman harus kita bantu agar kurikulum yang kita bangun ini memang legal, karena kegiatan ini kan diselenggarakan oleh pemerintah lewat program organisasi penggerak. Proposal terkait kegiatan yang akan kita lakukan juga sudah disetujui oleh pemerintah. Bahwa proposal kita setujui, kegiatannya disetujui, berarti ya pelaksanaannya otomatis ya harus disetujui kan, karena kita memang mendesain kurikulum. Nah, ini kan nanti yang saya khawatirkan, kita sudah menemukan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks Manado adalah pahlawan nasional, Samratulangi, memanusiakan manusia, dan nilai-nilai yang lain kita rancang seperti itu. Begitu nanti kita akan mengesahkan KTSP ke dinas, loh kok enggak seperti ini, kok KTSP-mu beda, kok beda. Wah, ini bisa buyar nanti. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita bantu, saya kira Pak Eri, bagaimana nanti kita bisa menjelaskan. Itu aja saya ingin memperkuat di situ supaya kita percaya diri. Terima kasih. Ya. Ini yang berkali-kali kami sampaikan, ada dua. Kita menciptakan kurikulum unggul. Ini yang sedang kita lakukan. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan adalah membuat KTSP seperti formatnya kementerian. KTSP ini lakukanlah terus terlebih dahulu. KTSP ini. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Dokumen 1, 2, 3 lakukanlah terus. Saatnya kurikulum unggul milik kita ini sudah jadi, kemudian gabungkanlah dengan KTSP format dinas atau format kementerian, BNSP. Gabungkan. Ini menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan milik kita. Begitu. Terus kemudian saya ingin share di modul 8 itu secara keilmuan siklus pengembangan kurikulum dalam dimensi dokumen itu kami mengambil dari modelnya Geraldine O'Neill. Ini ya. Ini tunjukkan saja bahwa kurikulum unggul kami melalui tahapan ini. Ada modelnya. Nah, modelnya seperti ini. Filosofi program pendidikan atau kurikulum. Geraldine O'Neill mempergunakan kata model. Kata program. Ini ya. Nah, ini yang kita lakukan. Dan ini sah. Gitu. Kita mau mempergunakan modelnya Oliva, modelnya Taba, modelnya Tyler, tidak apa-apa. Bobit, ada banyak model untuk pengembangan kurikulum dan membuat kurikulum. Kita mengambil yang mana? Nah, model ini kami ambil karena ini kurikulum design in higher education, theory and practice.
dari teori dan langsung ke prakteknya. Nah, ini kita langsung praktek di sini. Begitu ya, itu dasarnya. Di modul 8 ada. Terus sampai ke sini. Jadi ranahnya Bapak Ibu semuanya sudah pada ranah tataran tertinggi di proses kognitif dan dimensi pengetahuan Bapak Ibu. Begitu. Terus kemudian strategi dengan ekstrakurikuler. Jelaskan ekstrakurikuler itu apa? Ekstrakurikuler berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Buatlah kalimat dan susunlah penjelasan di sini. Kokurikuler apa, non-kurikuler apa. Tetapi untuk jenis ekstrakurikulernya dibuat di dalam suplemen tersendiri saja Bapak Ibu, karena ini dokumen induk, kemudian ada suplemen, karena jenis ekstrakurikuler itu kan setahun bisa ganti. Setahun ini ABCDE, besok ABCDE-nya enggak ada. Nah, ini kan yang diganti hanya suplemennya saja. Tetapi di dalam membuat ekstrakurikuler ya tidak hanya sekedar kegiatan ekstrakurikuler, itu ada standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa, kompetensi dasar, indikator, tujuan ekstrakurikuler itu apa. Nah, di sini ada nama ekstrakurikuler, deskripsi, SKL, KD, indikator, tujuan pembelajaran, tuliskan di setiap ekstrakurikuler. Misalkan ekstrakurikuler apa? Manado itu di Bunaken menyelam. Oh, menyelam itu biar agak keren, diving. Deskripsinya, diving adalah bla 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 bla. Standar kompetensi lulusan setelah mengikuti ekstrakurikuler ini, siswa kemampuan menyelam 50 meter. Ambil di standar kompetensi lulusan Permendikbud 20 2016. Masukkan di sini. Kompetensi dasarnya apa? Ya tadi Derwarto, siswa mampu menyelam dalam berbagai kondisi. Indikator penyampaian kompetensinya apa, tujuan pembelajarannya, dibuat semuanya. Pak, jadi, boleh nambah bagian ini Pak? Monggo, Buder, silakan. Dinaikkan dikit Pak, judulnya. Nah, sudah. Bapak Ibu, saya ingin di kegiatan ekstrakurikuler ini kita garap agak sedikit profesional, ya, agak sedikit sungguh-sungguh agar kegiatan ekstra ini menjadi bagian dari kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Pada umumnya ya, sejauh saya mengamati, semakin sekolah itu besar, banyak muridnya, kegiatan ekstrakurikuler makin banyak dan bervariasi, makin serius ditangani. Tapi pada umumnya ketika sekolah itu jumlah muridnya sedikit, ekstrakurikuler itu cenderung tidak ditangani dengan baik, tidak profesional, ala kadarnya lah begitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita akan membangun yang intrakurikuler bersaing dengan sekolah-sekolah besar, kemungkinan kita sulit, ya. Nah, bangunlah kegiatan-kegiatan yang intra ini sehingga humanioranya lebih hidup, kegembiraan, sosialitas anak lebih tumbuh baik di kegiatan ekstra ini. Bagaimana anak-anak mau bersaing di kegiatan intra lomba sana sini pasti juga sulit. Ya, nah di kegiatan ekstra ini menurut saya jika dikelola dengan baik, tidak usah banyak-banyak tapi sungguh-sungguh anak bisa merasa menjadi wajah ekspresi dirinya itu tertampung di situ. Kalau ada yang punya voli ya buatlah voli itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya itu tidak hanya
latihannya rutin, tetapi produknya jelas. Syukur sudah bisa dapat juara. Tapi kalau tidak, kegiatan ekstra voli itu juga harus ada agenda voli pertandingan persahabatan antar sekolah. Itu bagi seorang anak sudah sangat senang sekali, punya pengalaman bahwa saya dipilih sekolah untuk pertandingan voli melawan SMP mana gitu. Itu pengalaman-pengalaman anak-anak seperti itu senang sekali. Ya, beberapa anak itu memilih sekolah kita karena kegiatan pramukanya ada kemah, kegiatan pramukanya meriah, nah itu menarik banyak anak. Nah, monggo, silakan. Saya ingin sekali lagi kegiatan Esra ini dirancang sebaik mungkin seperti yang sudah dibuat oleh Pak Heri ini. Jangan hanya asal jalan lalu malah menjadi kontraproduktif. Ya, kita memamerkan kegiatan yang tidak dikelola dengan baik itu kan kontraproduktif. Ya, saya mengingatkan aja. Kalau yang intra pada umumnya sudah lebih baik karena guru-gurunya tersedia, tapi yang Esra ini. Begitu aja Pak Heri, tambahan saya. Ya, Bu Derwarto, terima kasih banyak tambahannya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita benar-benar memikirkan sekolahan kita, anak kita mau dibawa kemana di dalam kurikulum unggul ini. Bukan hanya sekedar membuat dokumen yang kopas, copy paste, drag and drop, kata per kata, kalimat per kalimat kita tidak tahu konteks dan maknanya untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita mau dibawa kemana. Harapan kita pada saat membuat dokumen kurikulum ini, itu benar-benar kita memikirkan sekolahan kita mau dibawa kemana, anak-anak kita mau dibentuk seperti apa. Konstruksi mental anak-anak kita itu mau dibentuk berdasarkan nilai-nilai spiritualitas dan budaya yang kuat di masing-masing sekolah. Begitu. Begitu, Bapak Ibu semuanya, sungguh sangat luar biasa perjumpaan kita dan semoga ini bisa terrefleksikan dengan baik. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang ada pemikiran-pemikiran lain dan agak berseberangan dengan konsep-konsep kita, tidak apa-apa. Bahwa perbedaan itu adalah kebenaran juga. Kebenaran dari sudut pandang yang lain. Jika terjadi perbedaan, carilah dalil kebenarannya masing-masing. Begitu. Model kurikulum itu banyak. Tokoh kurikulum banyak. Dan mereka berbeda-beda. Dan mereka benar di ranahnya masing-masing. Begitu. Saya juga masih curiga taksonomi Bloom itu mungkin kognitif, afektif, psikomotorik tidak ada. Bisa di-blend semuanya, entah itu ada di mana, ada di hati, atau hati itu mana sih? Hati itu di mana ya? Ada di hati atau di pikiran atau di amigdala atau di otak yang sebelah mana? Ya kebetulan aja, bukan kebetulan. Ya belum lebih duluan pinter daripada kita gitu. Saya pernah menyampaikan, Bapak Ibu tentunya tahu auditorial, visual, kinestetis. Tahu ya? Auditorial itu kan biasanya audio
yang didengar di telinga. Suara ini audio. Saya menyampaikan hipotesis bahwa tidak benar audio dan diterima telinga benar, tapi audio itu juga visual dengan syarat saat sudah ada audio itu sudah ada di peta pikiran kita. Begitu. Durian. Nah, ini visual. Karena otak kita sudah langsung membayangkan durian. Buah polokotok. Masih ingat? Sekarang visual. Karena bentuknya seperti itu, warnanya ada titik-titik putih di bawahnya, ini sudah visual. Buah klenyem tahu? Bapak Ibu semuanya, buah klenyem. Nah, ini visual buat Bapak Ibu itu, ini visual, ini audio. Bapak Ibu tolong sampaikan, Bu Lili tolong bicara bahasa Toraja, Bu. Ya. Bahasa Toraja saya nggak tahu. Oh, bahasanya Bu Lili aja, bahasanya Bu Lili. Tomohon ya. Oh, bahasa Tomohon. Ya. Orang jam begini so lapar, Pak. Aduh. Mana ada itu? Yang Tombulu. Bahasa daerah, Bu, bahasa daerah yang saya. Tombulu. Ya. Bahasa Tombulu, Lili. Kalau Maharem. Oh ya. Maharem. Kalau bahasa Tombulu, suku di Tomohon, nyaku maremo. Maharem. Saya tidak terlalu banget, tapi intinya seperti itu. Nyaku itu saya, maharem itu sudah lapar, Pak. Oh, gitu. Nyaku maharemo. Saya cinta kamu gimana bahasanya? I love you, ya. Nah, apa yang disampaikan Bu Lili dalam bahasa apa, Bu, tadi? Tomohon. Bukan. Tombulu, Pak, itu. Tombulu. Tombulu. Bahasa Tombulu. Bagi saya itu audio. Tetapi bagi teman-teman yang sudah mempunyai peta ini, itu visual. Nah, taksonomi Bloom ini dipakai terus. Tapi mungkin enggak suatu saat taksonomi Bloom ini runtuh kemudian diganti dengan yang lainnya, kita nggak tahu. Tapi selama ini kebenaran itu yang masih diikuti. Begitu. Jadi sudut pandang kebenarannya, jika nanti terjadi pertentangan di IHT misalkan, ya tidak apa-apa. Bahwa perbedaan itu adalah kebenaran juga dan memperkaya kita semuanya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kalau ada yang mempunyai pemikiran seperti ini berbeda dengan Bapak Ibu semuanya pada saat IHT, mari kita cari bersama-sama dokumen ilmiahnya, jurnal ilmiahnya, yuk kita cari bersama-sama. Begitu kira-kira demikian. Demikian Bu Lili, terima kasih banyak. Semoga ini bisa memberi gambaran Bapak Ibu semuanya bekal untuk ke IHT. Begitu ya. Dokumen ini saya kirim di chat, kolom chat, agar bisa dipergunakan. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Ya. Ya, di saat ini kebetulan memang waktu kita sudah lebih dari jam 2, tapi pasti ada dari teman-teman, kepala sekolah, instruktur sekolah, ingin bertanya kepada Pak Heri, Mas Hendy, Bruder Warto. Jadi meminta pada panitia untuk menambah 1-2 menit, karena pasti ada kerinduan banyak yang akan ditanyakan. Benar Ibu, Bapak ya? Jadi, ya Bu, silakan Bu. Mari kita berdiskusi sambil bertanya, mungkin dari Ibu Ike, Bu Heni, Bu Kola, Bu Veronica, mumpung ada para narasumber kita yang hebat. Disilakan. Saya kirim juga
beberapa buku e-book kurikulum ya Bu ya. Saya kirim beberapa buku kurikulum agar bisa belajar bersama di sekolah, para guru bisa belajar bersama tentang kurikulum. Ya, e-book yang Heri hadiahkan di masa Advent ya. Iya, iya. Di kolom chat ya, atau Di di kolom mana? chat, ya, Ya, di kolom chat. Tinggal Ya. download ya di kolom chat. Oke, disilakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, para instruktur ingin bertanya, mumpung kita diberi waktu tambahan oleh panitia. Karena kita nanti arahnya menyusun kurikulum, tanggal 24 Desember kita harus sudah kumpulkan. Pasti banyak pertanyaan, sementara Bruder, Mas Hendy, Pak Heri Bu, menyampaikan saya sesuatu tambahkan pasti Bu. Ya. Saya tambahkan naskah akademik begini, karena kita di POP ini harus ada administrasi yang dikumpulkan sebagai output kegiatan. Naskah akademik yang sudah Bapak Ibu buat luar biasa ini tentunya masih dalam proses penyempurnaan. Tapi nanti pada saatnya diminta untuk mengumpulkan, kumpulkan saja. Tidak apa-apa. Karena ini nanti akan kami pakai sebagai bukti output kegiatan. Kemudian naskah kurikulum juga sama. Mungkin nanti karena mungkin nanti belum bisa sampai bab 2 atau bab 3, baru bab 1 kok sudah waktunya habis, enggak apa-apa Bu, kumpulkan saja. Sebagai contoh kami membuat kurikulum membuatnya. Untuk naskah akademiknya riset 1,5 tahun. Jadi nanti ini panjang, ini proses yang panjang, tetapi kan kita mau menciptakan satu hal yang fundamental, begitu. Fundamental. Silakan. 9 itu naskah yang mau dikumpul. Baru tanggal 24 yang naskah kurikulum gitu. Ya, sesuai yang dikirim di email kita. Ya. Kemarin kami dapat juga email diingatkan tanggal 9 Desember mengirimkan naskah akademiknya, tanggal 24 itu naskah kurikulum. Tapi sungguh bersyukur karena Pak Heri katakan sampai bab berapapun kalau sudah bisa dikumpulkan saja. Ya, karena sebagai administrasi pelaporan. Atau misalkan mau mulai dari penutupnya ya enggak apa-apa Bu. Simpulan. Daftar pustaka, terus penutup, baru kemudian pengantar, juga enggak apa-apa Bu. Kesimpulan dulu baru. Kami sadar Bu, kami sadar itu memang berat dan sulit. Kami sadar. Tetapi landasan filosofis yang kita pakai dari John Dewey di mana untuk menciptakan ketangguhan, sebetulnya kita punya ketangguhan yang harus dilalui. Dan saya yakin teman-teman bisa. Entah itu selesainya 1-2 tahun berikutnya, saya yakin bisa. Begitu Bu Lili. Ya. Tetap semangat teman-teman kepala sekolah, para instruktur sekolah. Ya, kita akan berupaya sebisa mungkin. Kata Mas Hendy selalu ya, berdarah-darah kita berupaya untuk sekolah kita, untuk anak-anak didik kita. Nah, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin bagaimana merumuskan indikator dari nilai-nilai core value. Tadi diberikan contoh oleh Pak Heri
mungkin sementara bertanya, kalau core value subsidiaritasnya, indikatornya bunyi bagaimana? Mungkin bisa meminta Dulu, Pak Heri memberikan contoh. Dulu pernah sering disampaikan Mas Hendy kan yang di lingkaran-lingkaran itu loh, Bu. Iya. Ya, itu. Iya, masih ingat. Nanti dibuka lagi YouTube-nya, dibuka lagi PowerPoint yang disampaikan Mas Hendy. Terus kita mencoba untuk belajar, terus disusun. Setelah itu tersusun semuanya, Ibu sudah menjadi orang kurikulum. Bapak Ibu sudah menjadi orang kurikulum yang bisa mendesain sebuah kurikulum dari awal. Bukan mengembangkan tetapi menciptakan kurikulum. Ya, mendesain kurikulum unggul sekolah kan Pak? Ya. Nah kita masih terintervensi Pak Heri. Kita masih terintervensi dengan KTSP buku 1. Kalau kami melihat masih banyak yang menginternalisasi bunyi KI, KD, muatan tidak apa-apa Bu. Sambil berjalan paralel toh Bu. Iya. Sebelum kurikulum unggul ini jadi, ya KTSP itu lakukanlah sesuai dengan permintaan dinas, tidak apa-apa Bu. Sembari ini dibuat terus, dirancang terus. Begitu Bu. Itu Bu Lili. Ya. Masih boleh Bu Lili. Mari ya, silakan Bu Eni. Terima kasih bertanya untuk Pak Heri. Jadi ya, apakah untuk naskah akademik yang sudah kami buat, yang sudah dipresentasikan tadi itu sudah cukup di situ atau kami harus menambah, menggali, mengembangkannya untuk dikumpulkan pada tanggal 9 nanti? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Kecukupan itu berdasarkan kebutuhan sekolah kita. Dan saya yakin di hati Bu Eni yang terdalam itu belum cukup. Ya. Tetapi kami membutuhkan syarat administratif untuk dikumpulkan. Kumpulkan terlebih dahulu, tidak apa-apa Bu. Kemudian setelah itu Ibu mau perdalam lagi, silakan. Atau kemudian Ibu merasa itu cukup, kemudian Ibu ini sebagai landasan untuk menciptakan kurikulum, mendesain kurikulum Ibu juga tidak apa-apa. Begitu Bu. Kita bebas dan merdeka. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Jangan lupa materinya Pak tadi. Ya, sudah saya kirim di kolom chat Bu. Sudah Bu. Ya. Untuk kirim di kolom chat bagaimana? Untuk kirim di kolom chat? Ini. Diklik chat itu. Chat. Belum ada Pak. Belum ada. Pak Heri belum ada. Belum ada. Belum. Ini rencana. Oh, direct message. Belum Pak Heri. Pak Mikael. Itu personal itu kali. Ya. Oh. Harusnya ke everyone. Karena tadi ada Pak Mikael itu ngechat. Bisa di-share materi ini Pak. Kemudian saya share semuanya, oh ternyata ke Pak Mikael. Maaf. Ya. Maaf, kami kirim ulang ke Pak Heri. ke everyone dan everywhere. Everyone. Everybody. Nah, everybody. Bu, Oke. saya mau memberi tips untuk mengerjakan naskah akademik dan naskah kurikulum. Ya. Silakan Mas Hendy. Tipsnya adalah anggap buku 1, buku 2, buku 3 itu tidak ada. Ini simpan mereka. Ya, itu anggap tidak ada. Sudah, kita mau merancang, diberi mandat untuk mereksa sekolah kita. Masing-masing kita diajak untuk mengumpulkan siswa-siswi gitu. Terus mau digimanakan, mau diapakan itu monggo Bapak Ibu. Tentu kita menganalisis kebutuhan-kebutuhan dasar dulu. Itu yang di naskah akademik.
Ya, entah itu dari nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, mau diajarkan, diteladankan seperti apa, lalu budaya lokal kita seperti apa, falsafah-falsafahnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan, kearifannya seperti apa, kebutuhan peserta didik seperti apa, zaman kita itu menuntut seperti apa, dan itu naskah akademik. Kalau naskah kurikulum berisi tadi yang dijelaskan Pak Heri, ya, supaya tidak mereduksi apa yang dikatakan Pak Heri, saya hanya mengatakan itu prinsipnya adalah anggap buku 1, 2, 3 itu tidak ada karena kita diberi mandat secara merdeka untuk menyusun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Sudah itu aja tipsnya, Bu. Jadi lepaskan ya, lepaskan Bapak Ibu yang selama ini membelenggu kita, membuat kita seolah-olah selalu disalah-salahkan dan ketakutan, itu lepaskan dulu. Di program organisasi penggerak itu kita semua benar. Ya, karena yang tahu paham betul sekolah Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang tahu betul ya, yang tahu betul karena sehari-hari ya Bapak Ibu di sana. Terus asesor, penilik sekolah dan lain-lain dinas pendidikan itu kan tidak semua waktu bersinggungan dengan sekolah Bapak Ibu. Ya, maka perlu percaya diri untuk ini dulu. Oke? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lepaskan buku 1, 2, 3, anggap itu enggak ada. Udah, itu aja tipsnya. Terima kasih, Mas. Tambah tips, bayangkan jika ibu sendirian di pulau dan beberapa orang ingin membuat sekolah tidak ada apa-apa. Kurikulumnya harus dibuat. Nah, mulai dari situ. Mari Bu Lili, silakan. Saatnya refleksi mandiri. Terima kasih banyak. Kalau mungkin masih ada teman yang mau bertanya, apa ya? Atau sudah? Kalau sudah tidak, kita mau mengakhiri karena ini sudah jam 14.30 menit. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu, Pak Heri, Mas Hendi, Bruder Warto, kami ingin bertanya langsung, apakah diizinkan untuk japri ke masing-masing narasumber? Boleh Bu, dengan senang hati Bu. Boleh, ya boleh. Ya, itu teman-teman kepala sekolah, instruktur kita sudah diberi penguatan. Jika ada sesuatu bisa kita japri untuk bertanya banyak hal. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akan menutup kegiatan discussion kita pada siang hari ini. Semoga semua yang disampaikan oleh para narasumber, penguatan-penguatan, bahkan pengetahuan yang sudah diberikan kepada kita, memberikan suatu inspirasi yang baik untuk kita melengkapi naskah akademik yang sudah kita paparkan tadi sebagai tolak ukur atau landasan untuk membuat naskah kurikulum unggul sekolah kita masing-masing. Puji syukur kita bisa menyelesaikan FGD 2 tahap 1 ini pada siang menjelang sore hari. Diucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Bruder Warto, Pak Heri, Mas Hendi. Semoga kita tetap diberi penguatan, diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Bapa di surga. Kita didampingi oleh Bunda Maria, Tuhan Yesus, sehingga kita dimampukan untuk menjadi agen perubahan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kita adalah para agen perubahan pendidikan yang saling menginspirasi. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita di siang. Mungkin bisa langsung diambil alih Pak Iwan. Ambil alih aja, ya. Baik, langsung saja. Kelihatannya Bu Lili tadi sudah mau menyampaikan kepada saya untuk diambil alih. Ini mungkin saat ini sudah menyampaikan tapi sudah terputus ya. Langsung saja. Kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kami sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Ini mungkin saat ini sudah menyampaikan tapi sudah terputus ya. Langsung saja.
Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 ya kalau di sana. Baiknya kita cukupkan kegiatan diskusi kita pada siang menjelang sore ini. Nah, saya langsung saja minta tolong kepada Bu Heni Tayu untuk memimpin doa ya Bu. Baik, terima kasih. Kita akan tutup kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami yang berada di dalam ruang virtual ini boleh menyelesaikan diskusi kami FGD 2. Semoga Bapa, apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami gali, benar-benar berguna bagi kemajuan sekolah kami, membentuk kurikulum yang unggul untuk kemajuan pendidikan di negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, agar kami mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa atas bantuan melalui narasumber yang sudah ada, bahkan kami semua kepala sekolah, moderator, instruktur yang sudah mengikuti kegiatan ini. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan. Semoga Tuhan kami menjadi utusan-utusan-Mu untuk dapat memajukan pendidikan pada umumnya. Inilah kami ya Tuhan yang bersyukur padamu, memohon kekuatan daripada-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Selamat semuanya. makan siang. Terima kasih. Selamat istirahat. Jumpa lagi.